versus mencit. Hehehe, jurus apaan nih? Tarantulanya bisa kungfu. Teman di rumah ada yang tahu? Bukan, ternyata ini bukan jurus kungfu, teman. Memang sih kelihatannya seperti kungfunya Jet Li atau Andy Lau. Namun sebenarnya ini adalah gerakan trade pose, teman. Atau bisa dibilang kuda-kuda dalam dunia tarantula. Wah, keren juga ya. Mana warnanya biru pula. Wih, tarantulanya menyerang si mencit. Serangannya membabi buta, teman. Teman di rumah, gerakan mengangkat pedipalp atau kaki depan ke udara seperti ini memang seperti alarm yang menandakan kalau si kaki 8 ini siap menyerang. Tuh kan, mencitnya diserang lagi. Agresif betul ya tarantulanya. Oh iya, kalian tahu nggak? Di balik warnanya yang memukau, si biru ini ternyata memiliki taring loh. Atau istilahnya seliserai. Ternyata taring si tarantula ini rupanya beracun. Kelenjar racun tersebut terletak persis di atas taringnya, teman. Weh. Cantik-cantik tapi sadis kamu, Sob. Dari tadi Otan perhatiin, tak ada satupun gigitan tarantula mengenai tubuh mencit. Teman, kalian pasti sudah gak asing lagi dong sama sobat Otan yang satu ini. Secara tarantula biru ini sudah beberapa kali mejeng di si Otan. Kalian masih ingat gak siapa namanya? Yap, betul sekali. Ini dia, tarantula biru metalik. Si tarantula biru metalik ini asalnya dari negeri Bollywood, teman, alias India. Aca, nehi. Tarantula Bollywood ini termasuk tarantula dari dunia lama, teman, atau Old World. Wow, Stasiun Milford. Sepertinya kita lagi di Europe nih, teman, alias Eropa. Loh. Tarantulanya jadi besar begini. Ya iyalah, keretanya kan cuma miniatur, teman. Semua yang ada di sini memang cuma miniatur. Weh, mirip banget seperti aslinya ya. Tuh lihat, si tarantula naik-naik ke rumah. Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau tarantula seperti halnya laba-laba lain memiliki 8 buah mata. Sama kayak jumlah kakinya ya. 8 mata tersebut terletak di keningnya ini, teman. Namun, kendati matanya banyak banget, penglihatan si laba-laba raksasa ini bisa dibilang buruk. Untuk navigasi ketika berjalan, mereka akan menggunakan indera yang disebut semotaktil.
Malik ini termasuk tipe arboreal. Artinya, seluruh hidupnya dihabiskan di pepohonan. Seperti tarantula lain, si biru ini makanannya adalah serangga. Teman, seperti tadi Otan bilang, kalau tarantula Bollywood ini kan arboreal. Nah, Otan jadi pengen bikin tes nih. Kalau sobat Otan ini disuruh berjalan di tanaman kaktus yang berduri, kira-kira bisa nggak ya? Ayo sob, panjat kaktusnya kalau bisa. Wah, tarantulanya memanjat di sela-sela durinya teman. Hebat juga ya sensor kakinya. Benar teman, sensor sobat Otan ini memang keren. Bulu-bulu super banyak di kakinya membuat si laba-laba besar ini bisa melewati rintangan duri-duri kaktus dengan mudah. Oh iya, satu lagi. Tarantula bisa berjalan vertikal di permukaan yang relatif licin seperti kaktus ini karena memiliki skopula teman. Yakni rambut-rambut halus yang terletak di ujung kakinya. Skopula ini berperan seperti lem ketika sobat Otan ini memanjat. Oke deh. Awas! Ada ular! Aduh, ini nih yang Otan khawatir. Kalian gak akan berantem kan? Ingat sob, tahan emosi kalian. Damai. Tapi nyali si tarantula hebat juga ya. Dia gak ciut dan langsung menggigit si ular. Ayo ular, cepat kabur daripada kamu jadi santapannya. Senjata andalan tarantula sebenarnya bulunya teman. Namun beberapa jenis tertentu justru mengandalkan gigitan sebagai senjatanya. Hanya saja racun tarantula tidak mematikan ya. Hanya bikin si ular lemah saja tuh. Otan penasaran nih sama gigitan tarantula. Kak Bella akan gunakan balon berisi air untuk buktikan gigitan si tarantula. Meletus balon Otan. Wah, galak banget sih kamu sob. Sobat Otan ini termasuk golongan Old World atau tarantula dari dunia bagian timur. Jenis tarantula Old World mempunyai sifat yang lebih agresif dan mempunyai pertahanan berupa gigitan. Sekarang waktunya tarantula yang satu lagi ya. Lihat teman, sobat Otan satu ini menendangkan bulu-bulunya ke balon. Ini adalah bentuk pertahanannya. Sobat Otan yang satu ini masuk ke dalam jenis tarantula New World yang mengandalkan bulu sebagai senjata andalannya. Hebatnya, bulu-bulu yang dilemparkan akan mengakibatkan gatal pada musuhnya. Bagus banget warnanya, biru. Pasti keturunan ningrat nih, kan berdarah biru alias bangsawan. Ini adalah tarantula diamantina teman, cantik banget ya. Kalau teman-teman di rumah belum pernah tahu ada tarantula secantik ini, wajar banget kok. Lawong tarantula itu totalnya ada 900 jenis di seluruh dunia, banyak banget kan? Untuk si biru ini sendiri ternyata ditemukan belum lama teman, yaitu pada 2009 silam. Wah, baru banget ya. Nggak heran, informasi dan penelitian mengenai sobat Otan yang satu ini pun masih minim. Yang jelas, tarantula ini ditemukan di kota Diamantina, sebuah kota di negara Brasil, teman. Makanya dia disebut tarantula biru Diamantina. Memang ya, Brasil itu gudangnya pemain bola. Maksud Otan, tarantula. Dari
yang terbesar sampai yang tercantik, semua ada di sana. Wih, tadi biru, sekarang hijau nih tarantulanya teman. Luar biasa. Kalau yang hijau ini namanya Avicularia Gerold, alias tarantula biru hijau Brazil. Lagi-lagi dari Brazil teman. Bedanya, tarantula biru hijau ini hidup di pepohonan, alias arboreal. Biasanya di pohon pisang dan pohon palem. Selain itu, perbedaan lainnya adalah warna hijaunya tidak secerah si biru diamantina tadi. Yang unik dari sobat otan ini adalah perbedaan usia hidup jantan dan betina yang terpaut jauh teman. Di mana si jantan biasanya hanya hidup selama 3 tahun, sementara betinanya bisa hidup hingga 12 tahun. Loh, Sob, kok malah langsung lari? Otan kan belum selesai mengenalkan kamu ke teman-teman di rumah. Lari kalian kencang juga. Sepertinya kamu terburu-buru banget sih. Ada apa? Apakah ada pemburu atau hewan buas yang mengejar kalian? Walah, rupanya sedang karapan alias balapan toh. Dikirain apa? Hampir aja jantung otan ikut copot. Teman di rumah, ini nih yang dinamakan karapan bedos atau karapan wedos. Ajang balapan ini kerap digelar di daerah Probolinggo dan juga Lumajang, Jawa Timur. Dalam bahasa setempat, kambing dan domba memang sama-sama disebut sebagai wedos atau bedos. Tidak ada istilah yang membedakan dua jenis satwa ini. Tapi teman di rumah pasti bisa membedakannya kan? Jangan sampai menyebut sobat otan yang laju berlari ini sebagai kambing ya. Mereka bukan kambing, melainkan domba. Nah, berarti karapan ini disebut karapan domba ya, bukan karapan kambing. Jangan sampai salah loh. Seperti karapan sapi, karapan domba juga pakai sepasang sobat otan. Sepasang domba ini disatukan dengan alat yang dinamakan leles ini. Selain pakai leles, domba-domba imut ini juga pakai hiasan yang buat mereka makin aduhai loh. Cantik-cantik kalian sob. Iya cantik, kalian gak salah dengar. Memang justru domba betina lah yang dipakai untuk ajang karapan, bukan pejantan. Pelaku tradisi karapan domba percaya bahwa betina domba akan lebih fokus saat dipacu. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh gangguan, seperti halnya domba jantan. Jadi, mereka bisa menyelesaikan rintangan sampai selesai. Baik, otan paham. Kalian pasti sudah tak sabar ingin berpacu di lintasan kan? Ya, maklumlah. Sudah hampir 3 tahun ajang karapan domba tidak digelar. Pandemi gitu loh. Pemerintah dan pelaku tradisi karapan domba sepakat untuk tidak menggelar lomba yang bisa menimbulkan kerumunan. Mudah-mudahan latihan kali ini bisa mengobati rasa rindu kalian ya. Sekarang kalian sudah siap kan? Bersedia? Siap? Iya! Wush! Kedua pasang domba ini sepertinya tidak ada yang mau mengalah. Mereka sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi pada setiap perlombaan tentu harus ada pemenangnya bukan? Kali ini si Kilat dan si Petir yang berada di lintasan sebelah kanan berhasil memenangkan balapan kali ini. Siapapun pemenangnya, kalian sama-sama hebatnya sobat-sobat Q. Cakep!
ngomongin si domba, sepertinya tidak akan ada habisnya ya. Selalu ada saja keunikan dan kemampuan yang membuat kita terkejut. Oh iya, Otan membuktikan satu hal lagi nih. Tahu gak kalian, kalau anak atau bayi domba bisa mengenali induknya loh. Induk dan anak domba memang selalu bersama. Anak domba akan selalu ikuti kemanapun induk domba berada. Selain agar tak jauh dari ambing susu sebagai sumber makanannya, anak domba akan merasa terlindungi jika berada di dekat induknya. Kedua induk domba sudah ditambatkan di tempat yang berbeda. Dan bersama Kak Anin, sekarang sudah ada 2 anak kambing yang imut-imut ini. Wih, bener aja. Keduanya langsung lari menuju ke arah induk. Tapi, loh. Itu kok yang satu nyasar ke situ juga? Hei, Sob, kamu salah tuh. Ibumu bukan yang itu. Yang satu lagi di sana. Tunggu, lihat deh. Anak domba yang tersesat ini mulai menggunakan indera penciumannya. Ia mulai mengendus-ngendus membaui. Dan benar saja, ia pun sadar kalau yang ia dekati itu bukan induknya. Baunya beda ya, Sob? Iya, benar ke situ. Ibumu ada di sebelah sana. Nah, berhasil. Si anak domba ini berhasil menemukan ibu sebenarnya. Teman-teman semua ke sebuah pulau cantik yang cukup unik nih. Tahu nggak apa keunikannya? Nih ya, Otan kasih tahu. Pulau ini selain dihuni oleh manusia, ternyata juga dihuni oleh ratusan domba dan kambing loh. Sini ikut Otan kalau nggak percaya. Inilah Pulau Gili Ketapang. Masyarakat nelayan di pulau ini banyak yang memelihara kambing dan domba. Kambing dan domba ibarat harta atau tabungan bagi mereka. Para penduduk bisa mendapatkan uang tambahan jika domba dan kambingnya sudah besar dan dijual. Kalau siang, mereka dilepas liarkan untuk mencari mak. Loh. Kalian kok makan sampah? Ya Tuhan. Jangan dong, Sob. Itu kan bukan makanan. Nanti perutmu sakit gimana? Pulau ini memang cukup padat, teman. Selain itu, tak banyak area hijau yang tumbuh banyak rumput dan daun-daun untuk makanan mereka. Keadaan ini mirip yang pernah Otan temukan juga di Pulau Buangin. Kambing dan ternak lainnya terpaksa makan sampah karena rumput dan daun-daunan sulit sekali didapat. Ya ampun. Mereka terpaksa beradaptasi dengan keadaan. Terlebih jika di waktu musim kemarau seperti ini. Malang benar sih nasib kalian, Sob. Sebenarnya perilaku seperti ini bisa berbahaya bagi kesehatan loh. Terlebih jika kambing atau domba salah memakan sampah yang mengandung bahan kimia. Domba yang memakan sampah tentu akan mendapatkan dampak yang tak baik bagi tubuhnya. Bahkan tak hanya itu, kambing yang biasa memakan sampah bisa berakibat buruk jika dikonsumsi manusia. Bayangkan jika sampah-sampah tersebut mengandung bakteri berbahaya dan dimakan oleh hewan ternak. Kalau nantinya dikonsumsi oleh manusia, bukan tak mungkin bisa menyebabkan penyakit seperti tipes dan gangguan pencernaan. Teman-teman harus hati-hati dan peduli soal masalah ini ya. Otan udah gak sanggup buat lanjutin ceritanya. Sedih deh pokoknya.